Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Hakul mar'ati 'ala zawji ayyul imaha ila qa'im wa yaswaha ila qasa wa la yabdu wajha wa la yaqulu wa la yaqulu illa bil." Diriwayatkan dari Nabi kewajibannya hakul mar'ah, haknya seorang wanita yang harus ditunaikan oleh seorang suami itu apa? Ayyun imaha ila qa'imah. Jadi apa? Satu, yaitu harus memberi makannya. Ketika seorang laki-laki makan, berarti istrinya harus makan. Jadi seorang lagi minum, berarti istrinya harus minum. Jangan sampai nanti makan sendiri, istrinya nggak dikasih makan. Kita makan enak, terus istrinya juga makan enak. Kita di luar makan enak-enak, istrinya di rumah makan saja nggak ada makanan. Ini yang sampai wajib haknya seorang wanita yang harus ditunaikan oleh seorang suami seperti itu. Jadi kalau suaminya makan, istrinya juga harus makan. Suaminya minum, istrinya juga harus minum. Waya suai zaklasa, kemudian apa? Kalau suaminya itu beli baju, istrinya harus dibelikan baju. Jangan sampai nanti suaminya bajunya bagus-bagus, istrinya bajunya jelek. Nanti apa yang kita punya itu istri harus diberikan. Waya wala yang teribul wajah, dan tidak boleh seorang laki-laki ke suami itu mukul wajah, tidak boleh. Nah, kita mukul kepala, wajah tidak boleh. Mukul yang kira-kira itu agak sakit, tapi enggak menyebabkan parah. Nah itu maksudnya. Karena ibaratnya mukul itu mukul sini atau bagian apa? Pantat atau paha, kan gitu loh maksudnya kan gitu. Tapi jangan keras-keras, secukupnya saja. Yang namanya keras wanita itu nggak bisa dikerasi siapapun wanita. Itu nggak mau dikerasi, itu pasti. Kenapa? Ya dari tulang rusuk itu, namanya tulang rusuk itu mesti bengkok. Nah ini kalau kita itu kerasi, mesti patah, nggak mungkin tidak. Makanya menghadapi wanita itu kita harus bersabar, tolak ulur, kayak perang mancing dulu ya, mancing set gini kan. Nah ini kalau mau dia kena, dimakan, kemudian langsung kita sendal yang keras, kira-kira gimana? Pedot, rendah. Berarti apa? Nah, tarik, ulur sedikit, tarik, ulur sedikit, tarik, ulur sedikit. Jadi seperti itu wanita. Kalau kita sayang kepada mereka, kita penuh dengan kasih sayang, kita penuh dengan kesabaran. Insya Allah sekeras apapun wanita itu, kalahnya dengan orang yang sabar. Orang yang keras kalahnya dengan orang yang sabar. Abu Jahal orang bengis gimana? Kan gitu loh ya. Tapi toh menghadapi Rasul tidak bisa, Rasulullah orang yang bersabar. Abu Jahal itu berani kalau di luarnya Rasulullah, kalau menghadapi Rasulullah langsung juga nggak menolong, ini pun aneh. Apalagi Rasulullah orang yang bersabar, orang yang sangat bersabar. Walaupun berusaha bagaimana untuk berusaha kan gitu. Ya. Makanya menghadapi wanita nggak boleh pukul wajah itu nggak boleh. Kemudian juga nggak boleh apa berbuat buruk kepadanya, apalagi dengan perkataan yang menyakitkan. Adalah perkataan yang menyakitkan. Ila bil bait, wala yang biru ila bil bait, dan tidak boleh mendiamkan kecuali di rumah. Jadi kalau ada gencatan senjata, itu cukup di rumah saja. Jangan dibawa keluar. Kan gitu loh ya, Pak ya. Mau nanti dibilangin tetangganya, malah jadi kemana-mana tuh ya. Kan gitu ibaratnya. Nah, kalau bilang sama gurunya juga apa-apa kan cari solusi. Tidak apa-apa mau boleh seperti itu. Kayak seperti sahabat kalau menghadapi masalah yang diadukan kepada siapa? Ya kepada Rasulullah, minimal pada seniornya lah. Ibaratnya Umar bin As lapor pada sahabat Umar bin Khattab ketika menghadapi istrinya yang sangat buruk kan begitu. Ternyata sahabat Umar ya sama lagi menghadapi istrinya yang cerewet, yang sangat ngomong aja nggak karuan. Akhirnya ya sudah kembali lagi pulang terjadi laporan. Ketika ketemu Umar bin Khattab, engkau itu apa? Engkau itu disegani lawan, ditakuti lawan. Teman sangat segan kepada kamu. Kok kamu tidak jadi istrimu? Kok kayak nggak berani? Tuh, kayak dia
Ini seperti cerita di dalam kota hitam intelijen. Jadi sebutkan seperti itu. Iya kamu itu orang itu musuh aja, lawan kamu nggak berani. Teman kamu sangat suka kepada kamu, tapi kamu kok diomeli istri kok dia saja ini kenapa? Bukan takut kepada istri, tapi apa menghormati istri. Kenapa? Lalu demikian ini karena tugas-tugas yang harus aku lakukan, tapi semuanya dilakukan oleh istri. Kan begitu. Ini kewajiban suami, tapi semuanya dilakukan oleh istri. Jadi wanita kalau orang Arab dan luar biasa ya, merdeka itu wanita itu. Pokoknya kewajibannya hanya menyenangkan dari suami, taat kepada suami, menyenangkan dari suami. Nggak ada kewajiban masak itu juga nggak ada sebetulnya. Kewajiban nyuci juga nggak ada. Pokoknya masak. Masak enak. Karena apa yang harus ngasih rizki? Rizki lahir dan batin itu adalah suami. Namanya ngasih rizki lahir dan batin, rizki itu bukan kok beras, kan ya. Makan itu bukan beras, kalau beras itu namanya belum makanan. Yang masak itu sebenarnya kewajibannya laki-laki namanya ngasih makan itu makanan yang sudah matang sak. Tapi kalau di Indonesia enak kan? Istri nggak sampai subuh aja sudah masak, istri nggak sampai subuh sudah nyuci. Kan enaknya orang Indonesia ya, saling pengertian dia memang ya, saling pengertian itu yang enak kan gitu. Makanya itu sempat Fatimah itu mengajukan istilahnya kepada Rasulullah. Masak saya itu ya, ibaratnya bahwa Aisyah datang kepada Rasulullah bawa buntalan, kalau sekarang ya kresek. Akhirnya ditanya sama Rasulullah, itu apa yang kamu bawa wahai Fatimah, bukan Aisyah ya, itu Fatimah. Wahai Fatimah, apa yang kamu bawa ini? Ya Rasulullah, saya itu cuma dikasih makanan seperti ini. Akhirnya apa dibuka oleh Rasul, ternyata hanya roti rempesan. Kalau itu saya itu roti kering, roti rempesan. Rasul makan, alhamdulillah beberapa hari saya belum makan. Inilah makanan yang pertama kali saya makan. Itu ya semuanya sempat yang seperti itu. Atau pernah Fatimah itu mengajukan kepada Rasul, saya itu masak setiap hari disuruh nutu, disuruh masak. Sebetulnya nggak disuruh masak, tapi untuk masak itu juga itu bantu suami. Walaupun itu kewajiban suami. Maka dijawab Rasul, ini sedekahnya wanita ya seperti itu. Mana itu ya seperti itu. Kemudian pahalanya wanita berdiam ya seperti bantu suaminya. Tapi sebetulnya itu adalah kewajiban suami. Makanya suami itu tidak boleh ngomong yang buruk, nggak boleh mendiamkan suami di rumahnya saja. Kalau di rumah lagi ada senjata ya tidak masalah. Tapi jangan sampai lebih dari tiga hari. Haram hukumnya kita mendiamkan itu lebih dari 3 hari. Menang setelah 3 hari gimana? Ya sejarak lah dia ngurus carane. Oh senangannya diajak jalan-jalan. Berarti kalau sudah 3 hari, ayo jalan-jalan. Oh itu maksudnya kalian tahu sendiri. Oh senangannya belanja. Kalau sudah kira-kira sudah 3 hari, diajak belanja. Mesti belum deh. Arpe nesu, koyo arpe duit. Luar situ malah. Loh ya kita yang tahu kebiasaan istri kita. Sama saya juga pernah marah sama istri. Tapi kalau marah saya itu pasti tidak lebih dari 3 hari. Karena apa? Sebelum 3 hari ini saya nanti ibaratnya marah ya mau dibiarkan ya udah kembali, nggak marah lagi. Bukan gitu, entah cara-caranya bagaimana. Nah, malah istri biasanya kalau belum saya mulai nggak berani. Tapi kalau saya udah mulai dulu berarti kan udah marahnya dari ingin tahu sendiri. Karena kebiasaan. Ibaratnya andaikan pas hari diam betul ya. Ya boleh diam-diam, tapi jangan lebih dari 3 hari. Akhrajahu At-Tabrani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Ini dilarang orang laki-laki sampai pukul, apalagi mukul kepala. Terus kemudian apa? Berkata buruk kepada istrinya itu boleh. Seperti hadis yang diriwayatkan Imam Hakim wal Baihaqi an Hakim bin Muawiyah an Abihi Muawiyah. Wa akhrajahu aidan Ahmad wa Ibnu Majah. Ini juga hadis ini diriwayatkan lagi oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah.
Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban. Akhraja Tabrani fil Mujam Shaghir. Imam Tabrani meriwayatkan dalam kitab Mujam Shaghir. Hadatsana Ahmad bin Qasim Al-Barni berarti bercerita kepada Muhammad bin Qasim Al-Barani di Baghdad di negara Baghdad. Hadatsana Muhammad bin Ubad Al-Magi bercerita kepada Muhammad bin Ubad Al-Magi. Hadatsana Abu Sa'id Maula Bani Hashim bercerita kepada Abu Sa'id orang yang dinikahkan oleh Bani Hashim. An Abi Khaldah dari Abdul Qadah, an Maimun Al-Qurdi dari Maimun Al-Qudri, an Abi dari bapaknya Maimun Al-Qudri. Kemudian Qala, dia berkata, bapaknya kami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya dulu aku mendengar beliau Rasulullah itu bersabda, ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan ala maqala minal maghrib au kathura laisa binasi ayyun adiya ilaiha haqqaha qadda mata walam yu'addi ilaiha haqqaha laqi Allah yaumil qiyamati wa huwa jamin. Ini menunjukkan suatu saat ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan, siapapun laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan sesuatu yang sedikit dari mas kawin, yang mas kawin itu boleh sedikit, al-kafuro atau banyak, boleh banyak, boleh sedikit, yang penting agak. Bolehkah ibaratnya mas kawin pakai Quran? Bolehkah pakai ibaratnya perangkat alat sholat? Yuk boleh, jangankan dengan pakai nada saja. Pakai cincin yang kedua dari besi saja boleh. Jadi sedikit apa banyak. Kalau banyak gimana? Ya boleh saja. Mas kawin ibaratnya 1 miliar, tidak apa-apa. Kalau kita mampu, kan itu. Pamata walam yu'ati ilaiha haqqaha. Umpama kemudian dia itu belum menunaikan mas kawinnya, mati belum dalam keadaan belum menunaikan mas kawinnya. Seharusnya dia itu ngasih mas kawin baik sedikit atau banyak, kemudian dia mati, kemudian dia belum menunaikan mas kawinnya, haknya seorang wanita. Laki Allah yang dia mati bahwa jamin, maka dia nanti bertemu dengan Allah di yaumil kiamat dalam keadaan orang yang berzina. Walaupun katakanlah orangnya ibaratnya hutang sama ya, mas kawin di sampai belum dibayar, mati kan gitu, maka nanti bertemu dengan Allah itu menjadi orang yang berzina. Nah, makanya mas kawin itu punya wajib, walaupun katakanlah masalah tunai atau bukan, begitu loh ya, itu ya boleh tunai, boleh dihutang boleh, tapi sebaiknya tunai. Kalau sampai nanti dihutang, ya kan, terus mati kurang bayar mas kawin, laki Allah yang mati bahwa zalim. Berarti dia nanti bertemu dengan Allah di bumi orang yang berzina. Wa ayyuma rajulin istadana dainan la yuridu an yu'tiya ila sahibi haqqu wa ta'adan hatta aqdamahu famata walam yarudda ilaihi dainahu laki Allah wa wasari. Sama dengan hukumnya dengan itu hampir sama. Siapapun laki-laki yang berhutang dengan hutang, dia itu hutang kepada orang lain, tapi dia tidak menginginkan untuk menunaikan hutangnya, nyaur hutangnya kepada pemiliknya. Kalau dia itu berbohong, kemudian dia itu katakan apa ya? Ya, dia enggak mau, memang tujuannya mau menipu hutang, enggak mau bayar. Ada anggota malu pamata, kemudian hutangnya itu dipakai, dihabiskan, tapi nggak mau bayar. Kemudian kok dia mati, dan dia mati belum bayar hutangnya, laki yang wasa pun, maka dia nanti akan bertemu Allah dalam keadaan mencuri. Dia hutang tapi nggak mau bayar. Seperti dengan tadi ya, nikahi wanita yang seharusnya ngasih mas kawinnya ora dibayar, sampai matinya dalam keadaan orang yang berzina, orang yang hutang nggak mau membayar, maka nanti bertemu dengan Allah menjadi seorang pencuri. Makanya kalau kita hutang, pertama kali niat berhutang kepada Allah, walaupun nanti kamu hutang kepada tukang.
Biar apa? Kalau kita hutangnya sama Allah, kalau nggak kita bayar, kan bayar Allah. Ya Allah, saya hanya berhutang kepadamu lewat tetanggaku. Enggak gitu. Jadi kalau nanti lupa, kalau kita bisa bayar hutang, kita bayar. Tapi kalau kita nanti nggak bisa bayar hutang, yang bayar Allah. Bukan gitu loh. Karena apa? Harta itu milik Allah dan kembalinya ke Allah. Hanya sebelum kita hutang kepada orang lain, niatkan dulu kepada Allah. Itu caranya seperti itu. Jangan sampai nanti kita hutang, niat kita mau itu nanti pokoknya nggak mau bayar. Nah, seperti itu loh ya. Itu jangan sampai. Karena nanti kita dihidupkan oleh Allah, bertemu dengan Allah, ini batu yang menjadi seorang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala At-Tirmidzi fi sunani hadatsana Ahmad bin Unai al-Badadi. Berarti diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab sunannya hadatsana bercerita kepada Ahmad bin Unai al-Badadi. Qala hadatsana Ismail bin Aliyah bercerita kepada Ismail bin Aliyah. Qala hadatsana Khalidul Khallai berarti bercerita kepada Khalid al-Khallai. An Abi Kilabah dari Abi Kilabah, an Aisyah dari Aisyah. Qala Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa alqahuhum bi ahlihi. Hadis ini diceritakan bahwa lebih sempurnanya orang mukmin imannya itu adalah lebih baik-baiknya orang mukmin akhlaknya. Orang yang paling baik, paling sempurna mukminnya itu kalau orang yang paling baik akhlaknya. Lah akhlak itu termuat dalam apa ya? Akhlak itu termuat dalam Al-Qur'an. Makanya ketika sahabat pertama bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah itu?" Jawabnya apa? Quran. Akhlaknya itu termuat dalam Al-Qur'an. Ya, cuma kalau kita kan mengartikan Al-Quran kan masih sulit. Makanya kita belajar sedikit-sedikit, belajar agama itu biar paham Al-Quran. Kan gitu. Ya, walaupun tidak semuanya atau belum semuanya. Ya nanti Allah yang menurunkan Al-Quran, nanti Allah yang menjelaskan Al-Quran, yang memberi kepahaman kita pada Al-Quran sedikit-sedikit. Dan gitu. Ya, kecuali kalau kamu lahir di orang Arab, sudah ngerti ya kan ini ya. Tapi kalau masalah hidayah ya belum tentu. Karena orang Arab itu banyak yang masih kafir juga banyak. Ada yang agamanya Yahudi, ada yang agamanya Nasrani, bahkan ada yang masih nyembah patung-patung berhala. Walaupun orang Arab, walaupun dia ngerti artinya Al-Quran itu namanya petunjuk, datanya dari Allah. Innal huda itu hudallah, sesungguhnya petunjuk itu yang petunjuk datanya dari Allah. Makanya yang luar biasa kalau orang Indonesia itu banyak yang nggak paham Al-Quran dulu ya. Nah tapi buktinya ada banyak yang mengamalkan isi kandungannya Al-Quran. Walaupun artinya kadang-kadang juga paham. Dulu ya seperti itu. Ya, makanya kan itu akhlak yang paling penting. Akhlak. Man laisa adab kalau satap orang dua adab sama kedua orang tidak adab belas apa. Makanya akhlak harus kita tanam. Samina malam yukir kabirna walam yarham sohi. Nah ini juga harus kita tanamkan. Juga nggak termasuk golongan dulu orang yang tidak menghormati yang lebih tua. Banyak kita ajarkan dari anak-anak kecil bagaimana anak kecil itu bisa menghormati orang tua, orang yang lebih tua. Jadi pernah ketika beliau itu mau berjamaah Rasulullah pada waktu itu sholat subuh, maka dalam ketika rakaat yang kedua Rasul itu nggak bisa ngangkat. Ngangkat itu nggak bisa. Kenapa? Karena sama malaikat Jibril itu ditahan sehingga Rasulullah rukuk dalam rakaat yang kedua dalam sholat subuh. Ternyata apa ya? Ternyata itu ada Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali itu mau sholat subuh, mau berjamaah. Kebetulan di depannya itu ada orang yang lebih tua. Sayyidina Ali itu kalau
menghormati orang yang umurnya lebih tua itu luar biasa. Sampai berjalan aja nggak berani mendahului, nggak hormat namanya itu seperti itu. Akhirnya dia ikuti. Ternyata orang Yahudi, jadi nggak jamaah namanya orang Yahudi kan. Akhirnya Sayyidina Ali hampir ketinggalan sholat subuh. Akhirnya ketika selesai, sahabat bertanya pada Rasul, kenapa ya Rasulullah kok tadi sholat subuhnya ini kok mahal rukuknya? Jadi ceritanya, aku itu bukan kok apa, ini karena aku ditahan oleh malaikat Jibril. Tanya itu sama Ali, ternyata Ali bercerita seperti itu. Hikmahnya karena menghormati orang tua, Sayyidina Ali masih menemukan sholat jamaah sholat subuh bersama Rasulullah. Nah kan gitu, kalau menghormati itu berkah itu. Makanya penting kita itu menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Kemudian sebaliknya, laisa minna malam yukir kabirona walam yarham shaghirana. Yani orang yang tidak menyayangi kecil anak-anak kecil kita. Berarti apa? Yang tua tidak menyayangi yang kecil. Bentuk sayang itu bukan berarti dikasih uang saja, tidak. Kita sayang sama anak kita itu tak didik dengan sebaik-baiknya. Waktunya sholat harus sholat, kemudian kan nggak sholat. Kita yang dewasa, apalagi kita punya orang tua punya kekuatan tangan kita. Berarti andaikan dia nggak sholat, kita berhak untuk memukul. Tapi pukulan yang menjerakan, bukan yang membunuh. Ibaratnya gitu, bukan yang menyakitkan, yang menjerakan. Dijewer lah atau dicubit, tapi cubit pantatnya kan gitu kan ya. Nah, biar sakit kemudian dia melaksanakan sholat. Jangan kok tetap dibiarkan saja, bukan seperti itu saja, jangan sampai dibiarkan. Kadang-kadang kan ada yang salah namanya nggak saya pecah, bukan. Jadi itu namanya masih sayang. Kalau kita pukul, kita cubit, kita biar apa? Daripada nanti yang kena tuntutan dari Allah karena kita membiarkan anak kita. Kemudian wa'aqafuhum bi ahlihi, yang lebih lembutnya mereka terhadap keluarganya, yang lebih sayangnya mereka kepada keluarganya. Orang mungkin laki-laki yang mungkin sempurnanya itu satu imannya ya, sempurna imannya itu kalau orang akhlaknya baik, terus kepada keluarganya baik, lebih lembut, lebih sayang. Aku sama tetangga keluarkan kuplak ngapok. Kebalik, seperti itu ya. Nah itu harus, memang harus. Ya kita itu harus sabar, harus halu. Namanya perempuan itu ya seperti itu. Kalau dikeras pasti, lama-lama celekan itu pasti. Makanya wanita itu nggak bisa dengan keras, harus dengan kelembutan, kesayangan, harus dengan rahmat. Nah gitu ya, kasih sayang. Kalau kita laki-laki menyayangi keluarga kita, itu istri kita, pasti istri menyayangi kita, kan gitu. Waraja al-Imam Al-Ghazali fi Ihya Ulumuddin, menceritakan Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa sallallahu alaihi wasallam Rasul mengatakan man sabara ala sujud qulubi ra'sihi aqwa ta'ala minal ajrin lama utiya ayyub ala baladihi. Dikatakan di sini, barang siapa bersabar atas keburukan akhlak atau sifat istrinya, maka Allah akan memberi pahala dia seperti pahalanya Nabi Ayub atas bencananya, atas penyakitnya. Berarti apa pahalanya? Bagaikan pahalanya Nabi itu kalau suami sabar menghadapi buruk akhlak istrinya. Ya, kadang-kadang mau diuji dari coba manusia itu punya istri, istrinya rewel, tukang oke, tukang menang suami, tukang menjadi suami, dikasih rezeki kurang, dikasih nafas gini kurang. Artinya apa? Pulang rumah diseneni, nggak pulang rumah diseneni loh, melekan diseneni, orang melekan diseneni, orang melekan
Wah, bahasa mulai Allah ora tau mulai. Ya memang ada kita tahu istri yang seperti itu, bahkan mungkin akhlaknya lebih buruk daripada itu. Terus pokoknya guru nyalahnya bojo lah. Karena apa ya? Karena istri itu yang paling bisa menyalahkan suaminya. Karena yang tahu keburukan suami ya istrinya. Kadang-kadang di matanya wanita yang paling salah itu siapa? Suaminya. Nggak percaya tanya istri itu. Istri itu setiap hari saya disalah-salahkan aja. Jemput salah, dijemput ke awalnya salah loh ya. Masya Allah. Udah dijemput, muring. Biar sabar ada gitu. Lah inilah kalau menurut tanda saya mau menjadikan kekasih Allah. Kalau mau apa tanda-tanda mau jadikan kekasih Allah itu ya kadang-kadang gitu. Kita harus sabar menghadapi ya seperti itu. Kadang-kadang itu burung dicereweti, baik. Anak rumangan terus disalahnya ya sing lanang. Omongnya rangi nakal. Dan lain sebagainya. Anak belum mandi yang disalahkan juga suami kan gitu kan ya. Biasa ya itu. Terus gimana sabar? Kunci kudu kalau pengen dapat pahalanya pahala para nabi kayak Nabi Ayub menghadapi apa penyakitnya coba Nabi Ayub yang sakit sekian tahun kan dibaca. Kemudian sampai apa? Ini udah habis ini apa namanya? Dagingnya sampai habis kayak gudeg bernanam. Kemudian ada belatung apa bahasa Indonesia? Belatung ya. Nah, ya, jadi kalau mau sholat itu bersihkan, nanti dikumpulkan di mangkok Nabi Ayub. Jadi kalau mau sholat itu ini ada belatung-belatungnya itu dikumpulkan di mangkok. Semuanya diambil, dicuci, kemudian dicuci sholat. Nanti setelah sholat itu kembali belakangan. Coba sabarnya. Makanya dari sekian istrinya kan dicoba. Itu kan karena apa ya? Karena namanya iblis itu tidak minta izin kepada Allah untuk mencoba Nabi Ayub. Akhirnya oleh Allah kan diizin. Kita itu lewat diizin oleh kamu bisa mencoba dia. Tapi apa kamu tidak akan bisa menggelogoti hatinya? Tubuhnya mungkin habis dan sebagainya, tapi hatinya tidak. Makanya hartanya dihabiskan, anaknya yang soleh-soleh semuanya dihabiskan, mati semuanya. Hartanya habis semua, sampai istrinya meninggalkannya kecuali istri yang satu kan gitu ya. Istri yang satu, istri yang soleh tadi ya, yang bertapakan sampai Nabi Ayub pun nggak punya, apa? Yang tadinya itu kaya semuanya tuh ada semuanya, tapi sampai tidak punya apa untuk makan saja nggak ada. Ceritanya kan begitu. Akhirnya apa? Istrinya terpaksa nggak ada makanan. Kalau orang dulu ini namanya rambut itu ada mahkota bagi wanita. Makanya kalau orang dulu itu biasa jual rambut itu biasa dijual, kemudian nanti kalau orang yang nggak punya rambut itu, nah itu dia buat apa? Dia nyambung loh, bahasanya apa? Nanti oh ya saya wig lah dan lain sebagainya. Orang dulu itu seperti itu. Itu kebetulan istrinya Nabi Ayub sampai seperti itu. Untuk makan sudah nggak ada, untuk beli juga nggak ada. Akhirnya dipotong kemudian ditukar dengan roti. Itu dikasihkan ke Nabi Ayub. Nabi Ayub marah ini. Ini kamu dapat dari mana? Oh nanti kalau kamu ibaratnya kalau aku sembuh nanti akan aku pukul kamu 100 kali kan begitu. Nah, tapi hikmahnya apa? Dengan keikhlasannya itu makan roti itu Allah menyembuhkan. Maka ketika sembuh akhirnya oleh Allah diberinya pukulnya ya kamu apa ngambil biji banyaknya 100 pukulkan sekali karena kamu sudah janji. Tapi diberikan oleh Allah kan gitu loh. Ini karena keikhlasannya istri yang makanya kalau seorang suami laki-laki yang bersabar atas buruknya istrinya, maka Allah akan memberi pahala seperti pahala yang diberikan kepada Nabi Ayub ketika bersabar menghadapi penyakit itu tahun-tahun baru. Kemudian nanti setelah itu dikembalikan semuanya anaknya, artinya setelah itu diberi anak lagi kan gitu ya. Kemudian diberi harta lagi setelah sembuh dikembalikan semua kenikmatan yang diberikan
Allah karena bersikap kesabaran. Makanya ya kalau kita itu menghadapi istrinya yang penting sabarnya semua. Kalau nggak gitu, udah pokoknya malam sholat Jumat menangislah kepada Allah. Terus apa yang kamu bisa Fatihah, bacalah Fatihah sebanyak-banyaknya. Bisanya Al-Ikhlas, bacalah Al-Ikhlas sebanyak-banyaknya. Setelah itu kamu bermunajat kepada Allah. Menyepi, menyendiri, bermunajat, menangislah kepada Allah dan minta apa yang kamu lakukan. Insya Allah mungkin ada hikmah yang ada di dalamnya. Kamu punya istri yang seperti itu, mungkin saja Allah menjadikan anak-anakmu jadi baik. Coba kalau istri sangat menyayangi anaknya, kadang-kadang malah anaknya nggak baik. Tapi kalau istri keras dengan anaknya, ini sehingga anaknya menurut, jadi alim, jadi menurut sama orang tua. Ada hikmah yang ada di dalam itu, kadang-kadang ada. Walaupun ya kadang-kadang sama suami bareng kan ini menyalahkan ibaratnya. Kemudian dikatakan waman sobarot ala suki puluhi zaujia. Sebaliknya bagi seorang istri, bagi seorang istri, seorang wanita yang bersabar atas keburukan akhlak suaminya, Allah mithla tawabi Asia imro'ata Fir'aun, maka Allah akan memberi pahala dia seperti pahalanya Asia istrinya Raja Fir'aun. Asia istrinya Raja Fir'aun, tapi hebatnya itu nanti akhirnya dibunuh oleh Raja Fir'aun karena beriman kepada Nabi Musa. Jadi ibu angkatnya Nabi Musa beriman kepada Nabi Musa, akhirnya kewenangan Raja Fir'aun akhirnya dibunuh. Tapi luar biasanya yang Asia ini loh ya, ini selama jadi istrinya Raja Fir'aun bertahun-tahun tidak pernah disentuh oleh Raja Fir'aun. Jadi Raja Fir'aun nggak mau memaksa Asia, karena sayangnya kukira kan gitu. Jadi istrinya bertahun-tahun Fir'aun kafir, Asia mau selama jadi istrinya Raja Fir'aun nggak berani memaksa. Apa yang menginginkan Asia itu dipenuhi Raja Fir'aun. Karena cuma yang terakhir diketahui bahwa Asia itu beriman kepada Nabi Musa, akhirnya Asia. Nah, ini jaminan masuk surga. Berarti ibaratnya jihadnya seorang wanita, pahalanya jaminan surga. Kalau wanita itu mau bersabar menghadapi buruk akhlaknya suami. Makanya kalau suaminya yang seperti apapun yang doakan di waktu malam hari sebisanya, sekuatnya, semampunya, insya Allah nanti itu suaminya ada sadarnya. Ya kadang-kadang kan ada ibaratnya santri dapat apa yang nggak santri kan gitu ya. Kadang-kadang santri itu kalau masih di awal masih di pondok masih ngaji, kadang-kadang kalau sudah ngaji hilang santrinya. Santrinya kadang-kadang akhirnya kadang-kadang sama suami ya itu nggak menghargai sama ya itu loh ya, pulang dimarahin, nggak pulang dimarahin, pulang bawa harta ibaratnya gaji sekian dimarahin, apalagi kalau pulang kan bawa gaji lebih dimarahin lagi. Bahasanya apa itu loh, abang apa punya uang disayang, tapi kalau nggak punya uang ditendang. Nah, ini ada juga yang seperti itu. Ada. Jadi gimana menghadapi sama? Kalau laki-laki harus bersabar menghadapi istri, kalau istri harus bersabar menghadapi suami. Ya saling mengingatkan, perlu diingatkan semampunya saja. Kalau Al-Habib Abdullah Al-Haddad, Habib Abdullah Al-Haddad, Ar-Rajul Al-Kamil, dia mengatakan demikian, seorang laki-laki yang sempurna, wa alladzi sanfiquhi, yaitu orang yang gampang dalam hak-haknya, jadi tidak mudah memudahkan dalam hak-haknya. Seorang laki-laki yang meringankan hak-haknya. Kalau dia itu kan punya hak kepada istrinya, punya kewajiban kepada laki-laki kan gitu. Nah, itu haknya laki-laki kepada
suami. Di antaranya apa yang paling hak itu? Haknya seorang wanita yang harus digunakan untuk suaminya. Wanita itu harus taat kepada suami. Tapi kok ternyata punya istri yang melaksanakan haknya itu kurang. Ini gimana? Sabar itu ya, gampang kan? Udah ada apa-apa, sabar kan gitu. Kok nggak dimasakkan gitu, sabar. Nggak dikasih minum ya sabar kan gitu loh ya. Nah, itu sebenarnya menghadapi istri yang seperti itu. Laki-laki sabar ini calon seksual itu kayak gitu tuh. Orang sabar, murah, marah lah ya. Ini namanya bukan laki-laki yang sempurna. Seorang laki-laki yang sempurna itu seorang laki-laki yang murah terhadap hak-haknya. Bukan yang murah terhadap hak-haknya. Hak yang harus ditunaikan seorang perempuan kepadanya, dia murah. Andaikan bersama punya istri yang enggak taat kepada suami, sama mensabar menghadapi itu semua. Berapa nafsu, lain kan. Yang sabar, andaikan orang lagi masak aja udah masak sendiri. Benar ya, kecuali kalau mau betul-betul payah berat masakan. Itu kan jadi bagi istri kan jadi wajib. Karena masak itu saya katakan tadi itu kan sebetulnya kewajibannya laki. Tapi kalau kamu payah, kamu berat mengatakan masakan ini, itu berarti masak itu bagi istri jadi wajib ibaratkan. Jangan saling menuntut jangan menuntut saling menuntut kewajiban. Yang penting saling pengertian. Bahkan kita itu murah kepada istri kita tentang tuntutan. Itu seorang laki-laki yang sempurna. Wala yasabiqu fi huquqillah, tapi dia enggak gampangan, enggak murah, tapi kalau hak-hak kepada Allah. Kalau hak seorang perempuan yang harus ditunaikan kepadanya, dia murah, gampang-gampangan baik. Kan gitu. Tapi kalau haknya kepada Allah dia enggak murah. Kadang-kadang laki-laki sebaliknya, istri enggak sholat dibiarkan saja, istri enggak pulang biasa, malah dosa puasa. Nah ini banyak ya seperti itu. Puasa wajib, jangan sampai ibaratnya Ramadan sampai Ramadannya akan datang tetap nggak puasa dijalankan itu loh ya. Ini kalau ini nggak apa-apa, tegas itu kan pada Allah, ini haknya Allah. Makanya nanti kadang-kadang malah beratin kita kan gitu kan. Karena apa ya itu nggak ditunaikan saja. Karena apa namanya wanita kebanyakan ya gitu. Utang itu gampang, nyaur sengaja. Ini kan ya, utang puasa paling cuma 7 hari ya, 7 hari atau 8 hari. Tapi itu kalau dibiarkan 1 tahun ya masih utuh, belum dibayar. Bener nggak? Nah ini siapa? Laki-laki kalau yang seperti itu harus tegas. Ibaratnya di bulan kalau perlu di bulan Syawal, ditanya, udah bayar belum? Kalau belum, ayo tak baturi, aku tak poso Senin, sampean poso bayar. Lo ngono tuh mesti nih, tapi juga perintah apa nih gue jualan YouTube nih. Ini kan gitu kan. Contohnya juga, ayo tak bayar, tak baturi, aku tak poso Senin. Nah ya, tapi sampean bayar puasane. Jangan kok tetap dibiarkan sampai setahun nggak dibayar. Kalau begitu makanmu disuruh bayar dendanya kan gitu. 1 tahun ibaratnya 7 hari yang dia nggak puasa, 1 tahun nggak dibayar, berarti kamu harus bayar dendanya. Dan dibiayai kan gitu loh ya. Nah itu seperti itu. Kalau 2 tahun berarti berlipat nanti dendanya berlipat. Kan jadi beban. Bukan siapa ya, santri-santri kita sendiri juga banyak yang kayak gitu. Ada yang iya saya sudah tahu. Tapi sudah tahu tapi ini namanya juga tahu. Kalau belum tahu kan ibaratnya seperti itu tegas itu, jangan malah dibiarkan. Nanti haknya dirinya ditekankan, tapi haknya Allah ditinggalkan, dibiarkan. Itu kebalik yang seperti itu. Seorang laki-laki yang sempurna, kewajiban istri harus diberikan kepadanya, dia murah. Tapi kalau kewajiban kepada Allah, dia harus nggak ada murah-murahnya kan gitu loh ya. Ini kewajiban loh ya, itu kewajiban. Laki-laki itu ada kewajiban mendidik istrinya. Apalagi kalau sholat. Ya ini bangun nggak mau bangun dia keras kan itu karena ini kewajiban Allah. Kenapa? Karena kalau istri nggak sholat yang dituntut pertama kali siapa? Suami. Ya laki-laki suami. Hari jalur kamu ala bisa kok. Kan gitu. Laki-laki itu yang menegakkan kepada wanita, menegakkan ya diantaranya ya kalau akhlaknya, adabnya ya seperti itu.
Kalau di antara jumlah fadholah ya berarti ibaratnya dengan rizki. Yang kuat dan yang kuat itu seperti itu. Jadi jangan sampai umpama kita cuma menyuruh jamaah, tapi enggak dia suaminya sendiri enggak jamaah. Kalau bisa, oh istrinya kok kurang rajin jamaah, ayo deh jamaah saya imami, loh kan gitu tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rajul an-naqis wa alladhi yakunu 'alal aksi. Kalau laki-laki sing kurang sempurna, itu kalau sebaliknya apa dirinya itu ditekankan, hak Allah itu enggak ditegaskan. Makanya jangan sampai haknya dirinya dia menerapkan, tapi haknya Allah harus tegak. Itu kalau laki-laki seperti itu. Di antaranya apa puasa, ini yang pertama. Kemudian apa sholat, karena namanya wanita ini biasanya kalau disuruh sholat itu angel, koncone setan kok. Apa wanita itu apa itu setan, jaring-jaringnya setan. Itu kalau laki-laki enggak hati-hati, gara-gara seperti itu maka nanti laki-laki itu berdoa Allah. Nanti ada coba nanti laki-laki, misalnya juga punya istri kok ya. Paling sulit itu kalau disuruh apa? Ayo bu, dan wudu dan jamaah. Oh, ini yang mesti nunda-nunda. Yang gue lah, kan kudu sabar. Dari yang mengalami semuanya itu ngalami yang seperti itu. Kalau namanya wanita itu ya seperti itu. Kitanya harus bersabar, sering mengingatkan. Nah, kan gitu. Apalagi kalau sekarang ini kita punya istri kan, kita bangunkan untuk bangun malam. Ayo kita ini nanti kalau yang bangunkan HP cepet, kalau yang bangunkan suami ayo bangun malam ya turun menang gitu. Iya bener. Makanya sabar menghadapi yang seperti itu harus sabar. Seorang laki-laki yang sempurna ini seperti itu. Kalau hak dirinya dia ungkapkan, kalau hak Allah dia nggak ada pembukaan. Jangan sudah itu. Wa akhraja al-Bukhari fi sahihih. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya ini beliau meriwayatkan hadasana Bishr bin Muhammad, bercerita kepada Bishr bin Muhammad qala akhbarana Abdullah, bercerita kepadaku Abdullah mengatakan akhbarana Yunus, bercerita kepadaku Yunus ani Zuhri, dari Zuhri qala Zuhri mengatakan akhbarana Salim bin Abdullah, bercerita kepadaku Salim bin Abdullah ani bin Umar, dari sahabat bin Umar radhiyallahu anhu, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bahwa Rasulullah itu bersabda kullukum ra'in wa zada alas qala Yunus kataba Zurek bin Hakim ila bin Syihab wa ana ma'ahu. Ini sebetulnya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati gitu ya. Oh nanti di bawah berarti. Kullukum ra'in, Rasul mengatakan setiap kamu semua itu adalah pembala yang memimpin. Nah, setiap kali yang semua itu adalah pemimpin. Nah, ibaratnya kan gitu. Kalau namanya keluarga, pimpinannya adalah laki-laki. Makanya tegak tidaknya sebuah keluarga itu tinggal laki-lakinya. Baik tidaknya dalam keluarga itu yang disalahkan pertama kali pasti laki-laki. Nanti kamu akan ditanya oleh Allah bagaimana kamu menentukan memimpin pimpinanmu rakyatmu. Kalau kita rakyat pada anggota tubuh kita, bagaimana kamu memimpin tanganmu, bagaimana kamu memimpin matamu, bagaimana kamu memimpin kakimu. Tapi kalau kita sudah berkeluarga, bagaimana kamu memimpin anak istri dan anak. Nanti yang disalahkan utamanya itu ya laki-laki. Kalau istrinya nggak pernah sholat, laki-lakinya yang disalahkan, yang dituntut oleh Allah. Istrinya nggak pernah puasa, nanti yang disalahkan adalah laki-laki. Karena kamu jadi imam, kamu pimpinan. Wazaka ales nambahi dalam nanti banyak. Qala Yunus ataba Jurek bin Hakim. Yunus mengatakan suatu saat Jurek bin Hakim ini kirim surat ila Syihab pada siapa nama aku itu bersamanya pada Yaumul Idin di Wadil Qura pada waktu itu ketika di namanya Wadil Qura
Timbati itu jurang al-qura, nama jurang. Al-taro an ajma'an wa Zurek amilun ala ardil yang mangga. Pada waktu itu Zurek itu sedang bekerja, yang apa di ibaratnya petani sedang bekerja. Wabiha jamaah minas Sudan, dan di dalam di situ ketika kerja itu kan itu ada jamaah orang-orang Sudan. Wagairuhu wa Zurek yaumaidin ala ayilah fakataba Ibnu Syihab. Saat kemudian Zurek itu kirim surat kepada Ibnu Syihab. Ana asma'u, aku mendengar pada waktu yaqulu ayasma'a yukhbiru anna saliman hadatsahu. Kemudian dia perintah ayat jemaah yukhbiru, dikumpulkan semuanya orang itu, kemudian bercerita anak Salimah bahwa Salim itu bercerita kepadanya anak Abdullah bin Umar. Kemudian cerita bahwa Abdul bin Umar itu berkata, Sami itu Rasulullah, Abdullah bin Umar mengatakan, saya mendengar Rasulullah yaqulu sulukum rohin wa qulukum mas'ulun an rohiyati. Kalau tadi ini dari les, ini dari les itu panjang. Kalau yang cuma dari apa nama tadi bin Abdullah an ibnu Umar, kalau ada ceritanya dari An-Zubi, dari Salim bin Abdullah, dari sahabat Umar, itu kulukum rohin. Tapi kalau ini tambahnya banyak, kulukum rohin wa kulukum mas'ulun an rohiyati. Al imam rohin wa mas'ulun an rohiyati, wa rajul rohin fi ahlihi wa mas'ulun an rohiyati, wal mar'atu rohiyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an rohiyatiha, wal khadimu rohin fi mali sayyidi wa mas'ulun an rohiyati. Hadisnya panjang ini. Kulukum rohin, setiap kalian semua itu adalah pengembala, pimpinan itu namanya yang mengembala. Wa kulukum mas'ulun an rohiyati, dan setiap kalian semua itu pasti ditanya tentang apa rakyat pengembala, pimpinan kepemimpinan. Itu dikatakan wali al imamu rohin, seorang pimpinan, seorang imam itu rohin ditanya wa mas'ulun an rohiyati. Setiap apa imam itu ya pengembala, setiap imam itu adalah yang memimpin, yang mengembala, dan akan ditanya an rohiyati tentang apa yang dipimpinnya. Jadi imam itu tanggung jawab kepada makmum, itulah imam. Jika kalau bacaannya makmum nggak cukup, berarti nanti yang ditanggung oleh makmum masbuk. Makmum masbuk kita juga apa? Kita nggak cukup baca. Makanya kalau kita itu makmum masbuk, imamnya kok nanti sudah selesai waladhdallin amin, kita baru Allahu Akbar. Ini jangan kok baca yang sunnah-sunnah. Kalau nanti kita baca yang sunnah, kita disuruh menyempurnakan. Contoh kita baca kabiro, bagian gitu. Imamnya sudah rukuk, kita nggak boleh ikut rukuk. Kenapa? Karena kamu lebih mementingkan kesunahan daripada kewajiban. Maka dia takbir saja langsung baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang wajib, jangan yang sunnah. Karena apa? Yang ditanggung oleh imam itu yang wajib bukan yang sunnah. Tahu ya? Nah itu kan, makanya ketika itu baru datang kamu apa langsung Bismillahirrahmanirrahim. Masih Bismillahirrahmanirrahim, imamnya rukuk, ikut rukuk, baca kamu di apa Fatihahmu ditanggung oleh imam. Itu kalau kamu melaksanakan kewajiban. Kalau kamu masih baca yang sunnah-sunnah, Allah apa kabirau atau Allah apa a'udzubillah, itu hukumnya sunnah. Imamnya rukuk, kamu nggak boleh ikut rukuk, kamu harus menyempurnakan Fatihahmu. Karena apa? Hadisnya jelas. Hadisnya Allah sholat limalam yang di Fatihahil kitab. Nggak ada sholat, bukanlah sholat, tiada sholat orang yang nggak baca Fatihah. Dan kamu nggak baca Fatihah malah baca kesunahan. Kewajibanmu harus kamu sempurnakan. Ketika kamu menyempurnakan, imammu mau sujud juga berangkat ke sujud. Tapi kamu belum selesai, masih sudah melaksanakan ya, maka dari ini ya. Nah ini berarti kamu udah ketinggalan karena belum selesai Fatihah. Ketinggalan pula terus-terusan, itu namanya takhalluf alal imam. Oh jadi nggak tahu lagi. Bukan gitu loh, kalau takhalluf terus-terusan dua rukun fikih. Nah itu loh, seperti itu.
Makanya kalau kita itu melihat imamnya kok cepet, kayak umpama sholat tarawih. Di sini sholat tarawihnya pelan kok cepet. Selesai jam berapa? Hah? Setengah 9. Berarti cepet. Pak Nur cepet. Kalau Pak Nur harusnya dari apa? Al-Baqarah harusnya. Nah kalau saya ya pantas, saya nggak hafal Al-Quran nggak mau. Kalau Pak Nur harusnya dari selesai kira-kira sampai jam 9 itu udah apa-apa itu. Biar ngelatih seperti Ruli itu biasa sholat tarawih agak lama kan. Jadi kalau melihat imamnya cepet, sampean itu yang baca itu yang wajib-wajib saja. Ibaratnya kan itu yang langsung Fatihah-nya. Berarti kalau nanti imamnya cepet ya sampean bagaimana? Tetap baca Fatihah. Walau langsung baca Fatihah. Kalau nggak gitu ikuti bacaannya imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu saja. Ikuti yang seperti itu. Kan itu. Kemudian nanti umpamanya rukuknya imamnya cepet, ya sampean nggak usah perlu subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhanallah. Ketinggalan tuh ya. Subhanallah. Subhanallah nggak cukup berarti apa? Allah. Yang penting sesuatu. Nah itu nggak usah jadi perdebatan. Bukan apa? Hadisnya nanti ada banyak. Yang meriwayatkan, jangan diterangkan dalam kitab Qur'anatul Asrar itu dijelaskan lebih utama mana lamanya berdiri dengan baca Al-Quran apa banyaknya sujud dan rukuk. kalau nggak percaya silakan di sana. Sahabat diriwayatkan ada sahabat gitu ya. Sahabat itu Rasulullah itu suatu saat ini nggak terus-terusan. Berdirinya gak selesai. Ini sahabat sama kalau bahasa Arab arep untung kamu. Ditanya sama temannya, kowe iki untung ki nyapa? Panjenengan suwe men salat. Itu pernah ada, tapi kebanyakan yang meriwayatkan banyaknya rukuk, banyaknya sujud itu lebih utama daripada banyaknya berdiri. Itu aja. Kalau nggak percaya nanti lihat dalam kitab Qur'anatul Asrar. Bahwa apa banyaknya rukuk, banyaknya sujud itu lebih utama daripada lamanya berdiri. Nah kalau lama berdiri otomatis baca Al-Quran. Bukan begitu. Tapi bukan berarti membaca Al-Quran nggak istimewa. Orang baca Al-Quran di dalam sholat itu pahalanya berlipat ganda. Makanya saya kata tadi kalau Pak Nur, ini tidak apa-apa Nur dari satu nanti agak lama-lama nggak apa-apa. Nanti selesainya saya kesini baru datang baru selesai. Tadarusan sambil sholat lebih itu utama kan? Tapi semuanya itu punya dasarnya. Makanya ulama ini melakukan perbuatan amal itu pasti punya dasar. Kalau kamu nggak ngerti, juga kamu nyalah kok disek. Ya. Makanya dari ini kenapa Pak Bendera saya itu kalau sholat tarawih mesti cepat. Ya memang benar. Sholat tercepat tarawih di dunia itu ya, itu kan yang di apa? Yang bicara itu kan Kiai Yauddin Azam Jamil. Itu saya sama saya. Saya dari kecil juga sholatnya di situ. Ya memang begitu. Dan memang daerah saya itu kalau sholat cepat, tapi nggak kayak di sini ada bilalnya. Udah, sana kalau assalamualaikum, nanti Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Tapi kalau beliau itu masih ada tumakninahnya ada Allahu Akbar gitu, bukan gitu. Kalau belajar itu tidak boleh, bukan bagian itu. Beliau juga tamatan itu. Nah, tapi kan kalau itu dimasukkan ke YouTube kan udah banyak yang nyanyi yang maki. Nah iya yang maki yang nyaji malah tahu ngaji kok ya. Alasannya orang khusyuk ini masalah hati kok ya. Paham ya? Khusyuk masalah hati. Contoh gini, kalau saya mengkiaskan gitu, anak SMA dengan anak TK, kalau baca pasti beda. Paham kan? Kalau namanya anak TK masih hijrah ini ibu. Nah kalau yang sudah SMA kok bacanya seperti itu ya kelamaan.
Jadi kalau masalah khusyuk kayak seperti itu bayangannya. Ada orang yang khusyuk karena cepat. Jadi ingat hanya Allah saja. Mungkin Allah kan gitu. Nah, gitu. Kemudian bisa saja orang yang lama itu malah nggak khusyuk. Kenapa? Suwe muni terjual. Orang itu tuh malah. Gak dimang suwe-suwe mono. Oh ya Allah masuk alaih. Ayo dak mulai. Wes suwe kok ini gitu. Ya, jadi itu tinggal orang. Kan gitu ya. Kalau bisa ya tetap bacaan yang paling bagus adalah bacaan yang tartil, kemudian sholatnya agak aman. Kalau sholat itu biasanya pakainya surat surat-surat al-mufassal, surat-surat yang pendek. Kemudian kalau jadi satu imam yang hafal Al-Quran itu adanya ketika masanya zaman sahabat bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Makanya termasuk tarawih 12 rakaat itu juga zamannya sahabat Umar. Makanya sahabat Umar mengatakan nikmal bid'ah hadihi. Wah, sebaik-baiknya bid'ah itu iki lho ya. Salat tarawih 20 rakaat ibadah tenanan iki yo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rajulu ra'in fi ahlihi. Imam itu berarti nanti akan dituntut ditanyakan tentang kepemimpinanmu. Itu pemimpin itu tentang kepemimpinan. Kemudian seorang laki-laki itu adalah rohim, pengembala fi ahlihi, dalam keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati, dan dia nanti akan dituntut tentang kepemimpinannya. Piye keluargane iki api ora ngono lho ngaji ora. Jangan sampai nanti katakan wailul lil auladil adam. Jangan juga celaka bagi anak Adam yang dia tidak mau peduli kepada keluarganya, sehingga anak-anak barikum min dakulah kata aku itu akan lepak layu alimnal adab wal farad. Celaka bagi anak Adam yang tidak mau mengajari anaknya tentang kewajiban agama, tentang adab dan tentang kewajiban agama. Wa ana barikum min aku akan lepas tangan, aku peduli kepada laki-laki yang demikian. Dengan anak Adam yang demikian. Makanya ya kalau punya anak, sekolahkan di tempat-tempat pengajian, sekolahkan yang memang itu ada agamanya. Jangan sampai tidak gara-gara gratis tapi rena agamanya ada foto ya. Ya kan, luar negeri ya kan. Ini paling-paling seminggu agamanya cuma sekali. Kira seminggu kalau agamanya sekali sopo ya. Sampai kelas 6 di kokon kunut ya iso. Makanya kalau di tes tempur minimal nanti kalau tamat iso kunutan. Jangan sampai nanti tamat jen tempur baca kunut aja nggak bisa. Ini jangan sampai ibaratnya doa kepada orang tua diajarkan adab itu penting karena kayak semuanya kalau nanti akan betul. Kalau kita nggak mengajari anaknya terutama tentang Al-Quran, kalau kita nggak bisa mengajari anak kita pada Al-Quran, kita berikan kepada orang yang bisa ngajari sehingga nanti kita bebas tuntutan kita kepada Allah dari Allah seperti itu. Nah nanti dalam keluarga yang disalahkan siapa? Laki-laki. Kan gitu ya. Yang dituntut adalah laki-laki. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Nah kalau istri itu adalah yang memimpin di rumahnya suaminya. Jadi yang ngatur masalah keluarga itu adalah keluarga, keuangan, ekonomi dalam keluarga. Ini yang ngatur dia kan? Yang ngajar kepada anak-anak. Walaupun itu kewajiban kamu ya, kalau istrimu nggak mampu, gimana ya tetap kamu yang tetap dituntut. Berarti kamu ngajari kepada istrimu ngajari kepada anak-anakmu. Kalau bisa seperti luar biasa itu, melebihi daripada 1000 kali jihad di dalam berperang melawan orang kafir. Kamu belajar Al-Quran, kamu ajarkan kepada istrimu, kemudian istrimu ajarkan kepada anakmu. Itu melebihi daripada berjihad
berjihad 1000 kali jihad fisabilillah, melebihi daripada kamu ngasih makan 1000 orang-orang yang kelaparan. Loh, kalau itu dan sebagainya. Nanti ada makanya kalau yang pertama kali ya istrinya itu yang bertanggung jawab di rumah tangganya. Makanya kalau punya istri berarti kamu harus memberikan leluasa bagaimana istrimu ini mendidik anak-anak. Jadi kalau anakmu marah, istrimu marah sama kamu jangan bela. Saya begitu, kalau istri saya marah sama anak saya tidak akan bela apa-apa. Tapi kalau sudah keterlaluan, baru nanti saya ingatkan, jangan sampai lepas kontrol. Tidak ada bisa tanggung jawab. Cuma omongannya kalau agak berlebihan, itu hati-hati. Kenapa omongan orang tua itu adalah dosa. Diingatkan. Tapi begitu juga sebaliknya, kalau sudah istri nggak sanggup, mau sudah manggil saya, ya. Nah, ya. Kemudian anak kalau sudah saya pegang, istri juga nggak boleh. Itu bahaya. Nanti anak jangan berani kepada orang tua karena dibilang ayah marah sama anak, ibu marah sama anak, ayah anaknya jadi manja, akhirnya anak itulah nanti yang menyebabkan orang tua jadi berselisih. Bahaya, dan bukti sudah banyak kenyataan. Saya itu punya saudaranya kalau pernah sama saya itu tunggal buyut. Nah, rumahnya malah dekat, malah lebih dekat dia sama pondoknya. Kenapa? Karena pondok mantenan itu dia depannya itu, depannya itu mantenan. Itu sebetulnya apa? Tadinya itu cuma dimanja sama ibunya. Bapaknya sebetulnya orang. Tapi kalau berbuat apa-apa ibunya, dia berlindung di bawah ibunya yang bela, sehingga ketika apa-apa pasti dibela sama ibunya. Sehingga apa? Ya anaknya nakal, hartanya habis gara-gara anak. Kenapa? Jadinya anaknya suka nyuri. Karena kalau nyuri dibela, masukkan penjara, kena penjara, dibela. Padahal orang tanya dulu ya pondokan. Nah, ini ya, seperti ini. Makanya anak itu kalau salah, ibaratnya nggak apa-apa dia diajar sama ibunya. Tapi kalau ibunya ngajarnya keterlaluan gitu loh ya, ibu baru kita tapi ingatkannya jangan di hadapan pelan-pelan. Kenapa? Kalau anak itu nanti merasa dibela, nanti ketika apa dia akan lari ke bapaknya, kan itu ya. Itu utama ini. Karena apa? Banyaklah kejadian. Akhirnya itu jadi parah anaknya. Dia masih saudara sendiri, saudara saya itu kenal seumuran dengan saya. Kalau saya dulu mama gini ya, kalau saya dulu itu ibaratnya sama orang tua dikasih uang satu SD 5 rupiah. Kalau saya dulu 5 request 5 itu 5 rupiah. Dia udah 5.000. Kebetulan orang kaya. Memang kemudian orang kaya bapaknya itu dagang ikan gurami itu ya. Nah itu kadang kirimnya ke Solo, mana itu dulu ke Solo, Surabaya dan lain-lain. Orang kaya semuanya lucu karena dimanja sama ibunya. Kenapa? Dulu katanya lahirnya cuma 1 botol, prematur lah katanya ya. Dan ibunya itu kasihan sama anaknya itu, bila anaknya itu katanya kelingan dulu kalau melahirkan anaknya itu anak prematur kecil gitu loh ya. Artinya ketika sudah dimarahi sama bapaknya itu nanti dibelai, dimarahi orang dibelai. Apa depannya di pondok. Nah, orang tuanya juga asli pondok dulu ya. Nah, itu karena mungkin saya itu kurang bisa menjaga. Makanya kalau di rumah kita percayakan kepada istri dulu. Nah, kalau udah istrinya jalan, alhamdulillah kita tinggal memikirkan yang lain. Tapi kalau istrinya jalan, berarti nanti suami itu yang bertanggung jawab. Suami yang mengingatkan bahwa istri itu juga ada kewajiban mendidik kepada anak-anak. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi. Nah, kalau namanya khadim itu pelayan. Nah, kalau pelayan itu bagus lah. Nah, itu yang menjaga harta tuannya. Wa mas'ulun an ra'iyati, dan juga akan ditanyakan tentang kepemilikan.
Makanya dikatakan kola wa musibat angkot kola warrojul roen, ada tambahan lagi sini. Warrojul roen dimani abihi, seorang laki-laki itu adalah pemimpin di dalam harta bapaknya. Jadi kalau mau ada keluarga anak laki-laki, berarti yang bertanggung jawab adalah anak laki-laki. Yang juga harta bapaknya. Wa mas'ulun angkotnya, tidak bagaimana ke pemimpinannya. Makanya kalau anak-anak berarti itu yang bertanggung jawab adalah anak laki-laki. Ya, kalau orang anak laki-laki harus bertanggung jawab pada orang tuanya, ibaratnya kan gitu. Tapi kalau istri harus bertanggung jawab pada suaminya, kan begitu. Nah, kan gitu. Jadi jangan sampai kadang-kadang seperti ini jadi masalah. Jangan sampai laki-laki ini apa namanya sama enggak berbakti dengan orang tua hanya gara-gara istri lebih mencintai istri daripada orang tuanya, karena kewajiban suami kepada orang tua. Tapi kalau kewajiban istri kepada suami, nanti sehingga ketika istri nanti antara suami dengan orang tua itu kok ada beda pendapat, yang harus diikuti siapa? Suami. Jangan sampai orang tuanya kalau istri. Kenapa? Karena orang tua kalau sudah diakati berarti sudah diserahkan kepada laki. Paham ya? Jadi seperti itu. Wih, nanti juga ada permasalahan gini. Kalau kamu ikut suamimu, kamu bukan anak. Wah, ada kan kayak gitu. Nah itu sebenarnya apa terus gimana? Ya tetap harus ikut suami. Bahkan mungkin orang tuanya itu nanti masuk surga karena anaknya taat kepada suami. Itu diceritakan dalam sebuah hadis. Ada sahabat yang pesen sama anaknya, apa namanya? Sama istrinya. Aku itu mau perang. Kalau aku mau perang, jangan sekali-kali kamu keluar. Kan gitu. Akhirnya sahabat ini perang. Setelah itu orang tuanya meninggal. Ini gimana ini? Sama suaminya tidak boleh keluar rumah istrinya. Bapaknya meninggal. Akhirnya gimana? Ya udah katanya disuruh taat kepada kewajiban seorang istri. Ini harus taat kepada suami. Akhirnya bapaknya meninggal, enggak datang. Setelah itu kemudian dilaporkan kepada Rasulullah. Jawabannya Rasulullah gimana? Bapakmu masuk surga karena kamu taat kepada suamimu. Mana gitu? Berarti apa? Didiknya bapakmu, didiknya orang tuamu ini berhasil. Kenapa? Karena kamu taat kepada. Nah kalau ini nanti ngomong orang tuanya, dulu ya, orang tuanya meninggal, dia datang ke orang tuanya, pada dilarang sama suaminya, malah berdosa. Nah, seperti ini yang harus tahu. Tapi kalau laki-laki harus taat kepada orang tua. Jangan sampai mengalahkan orang tua hanya gara-gara istri yang cantik. Nanti takutnya kalau seperti Alqamah itu sahabat Rasulullah. Kalau Rasulullah berperang, dia berperang di barisan yang pertama. Kalau Rasulullah sholat, dia jamaah di barisan yang pertama. Makanya biasanya kalau Rasulullah itu setelah sholat, ini kan biasanya nggak ada berjamaah, terus gini kakinya tuh ada gini, terus gini, kok orang gini orang itu telat, orang gitu. Oh sahabatnya itu mana yang ada, mana yang tidak, biasa tidak tahu dari Rasulullah. Ketika setelah sholat kok nggak ada. Biasanya ini orangnya rajin jamaah, tekun berperang, kok nggak kelihatan. Tanya sama yang lainnya, sahabatnya ini kemana? Cobalah tanyakan itu apa masalahnya. Biasanya rajin juga rajin. Nah, ketika ditanyakan, ini tanya kepada istrinya. Istrinya gimana jawabnya? Gak ada yang buruk dari suami saya. Suami saya itu kalau ada perang jihad fisabilillah dia di barisan yang pertama. Kalau ada jamaah dia rajin jamaah. Tahu saya, suami saya itu baik. Tangga-tangganya tanya yo baik. Sama orang coba kamu tanya masih punya orang tua enggak? Nah, gitu. Akhirnya apa? Tanya kepada orang tuanya. Ternyata masalahnya di sini. Ternyata masalah ibunya sudah renta. Sakit, ternyata Alqamah itu sakit gitu ya. Sakitnya nggak mati. Akhirnya tanya itu, oh ternyata dia sakit. Oh kan ujarnya itu di ibunya ini.
Iya, dia itu apa? Saya itu sakit hati, kan gitu. Nah, disuruh, akhirnya Rasulullah suruh apabila mintakan maaf sama orang tuanya. Ini orang tuanya tetap kekeh. Lah kenapa kau kekeh nggak mau mengampuni? Sehingga Alqamah nggak mati? Ini kenapa? Karena dia menyakiti hati saya. Dia memilih istrinya daripada saya. Padahal saya yang katakan melahirkan, saya yang merawat, dia meninggalkan aku gara-gara istrinya. Saya tidak akan mengampuninya. Seperti itu. Akhirnya sama Rasulullah, sahabat Ali dan sahabat yang lainnya itu disuruh mengumpulkan kayu kering. Setelah mengumpulkan kayu kering, dah ibunya suruh ke sini. Kalau bukan Rasulullah langsung nggak mati, disuruh dipanggil oleh Rasulullah. Akhirnya dia Bu, maafkan anakmu, tingkat aja lah. Ini ceritanya, tetap nggak mau makan. Kalau kamu nggak mau makan, maka anakmu daripada nanti dibakar api neraka, maka anakmu tak aku bakar saja. Akhirnya sama Rasul sudah mau menyalakan api, apinya juga dinyalakan, mau dinyalakan di apa? Di tumpuan ganya ini baru ibunya memaafkan. Walaupun bagaimana anak tetap anak, jangan yang Rasulullah, walaupun bagaimana dia itu adalah anak. Sudah aku maafkan segala kesalahan. Setelah itu Alqamah bisa mendapat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sahabat yang dapat syafaat dari Rasulullah, gak akan masuk gak akan mati kalau gak masuk surga. Dan kalau kita apa? Makanya kalau kita laki-laki itu harus taat kepada orang tua, bukan taat kepada istri. Istri harus taat kepada suami. Ya, kalau istri harus taat kepada suami, kalau suami ibadah laki-laki harus taat kepada orang tuanya. Kecuali yang nanti kita sabar, satu gak apa-apa ini merawat orang tuanya dulu. Nah, itu tinggal kalau kita ikhlas ada masalah kan gitu. Lah kalau kita gak ikhlas itu loh. Maka salah kalau nanti umpama gini punya anak gitu ya, punya anak perempuan gitu. Nah, anak perempuan berarti nanti kalau nikah syaratnya kamu boleh nikah kalau kamu harus hidup di sini. Ini orang tua kurang ajar. Tapi kalau kamu sabar ya tidak apa-apa, boleh saja, iya kan? Wah iya, orang mau nikah disakati barang itu loh. Nah kalau nanti ada masalah juga gimana? Siapa yang salah? Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kalian semua itu adalah pemimpin dan akan ditanyakan tentang masalah kepemimpinanmu. Dan termasuk kita sendiri juga pemimpin terhadap anggota tubuh kita yang belum nikah. Berarti kan yang itu, bagaimana kamu memimpin anggota tubuhmu supaya anggota tubuh itu tidak berbuat maksiat, baik lahir ataupun batin. Lahir itu yang nampak, batin itu yang di dalam hati kita. Ya kalau yang nampak aja kita bisa mencegah kadang-kadang. Ya ini kan di hati ini yang berat, penyakit-penyakit yang di hati, penyakit sombong, penyakit sum'ah itu ingin dimoni muncul dari membanggakan diri, iri, dengki, benci. Itu yang sulit penyakit-penyakit yang seperti itu. Lah itu kita nanti pasti akan dituntut tentang masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jam berapa ini? Saya nggak kelihatan ini. Jam 11. Jam setengah 11. Dikit-dikit aja. Al-Fatihah.